Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at Israel melancarkan bombardir besar-besaran ke jalur Gaza, menewaskan puluhan warga sipil, meratakan bangunan hingga puing-puing dan memicu kemarahan negara-negara di Timur Tengah. Ledakan demi ledakan terdengar sepanjang malam, menerangi langit. Gaza dengan kobaran api. Rumah-rumah luluh lantak, sekolah berubah menjadi puing, dan masjid-masjid hancur seakan tak ada lagi ruang aman bagi manusia. Tangisan anak-anak, jerit ibu-ibu, dan raungan ambulan berpadu menjadi orkestra duka yang tak pernah berhenti di tengah suasana itu. Seorang saksi mata menggambarkan langit seperti neraka, api di mana-mana. Orang-orang berlari tanpa arah, hanya berharap selamat dari maut yang datang dari langit. Dunia kembali melihat tragedi yang seolah sudah menjadi tontonan rutin dari konflik berdarah yang tak berujung. Namun, malam itu tidak berhenti di situ. Justru dari balik kepulan asap dan runtuhan, muncul sebuah kejutan yang mengguncang perhitungan banyak pihak. Untuk pertama kalinya, Iran dikabarkan berhasil melancarkan bombardir balasan yang menghantam pos pertahanan Israel di dalam kawasan jalur Gaza. Sebuah langkah berani yang tak hanya mengejutkan militer Israel, tetapi juga mengubah arah percakapan politik global. Jika biasanya Israel tampil sebagai pihak yang menebar ketakutan, kali ini mereka justru merasakannya. Pos komando mereka hancur dihantam rudal presisi Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel, seolah tak berdaya menghadapi hujan api yang datang. Dunia tercengang. Bukankah Israel selalu menyebut pertahanan mereka tak tertembus? Nyatanya, malam itu sejarah berkata lain. Analogi pun bermunculan. Seorang analis satir menyebut, jika selama ini Israel berperan sebagai sutradara dalam film perang, kali ini mereka dipaksa menjadi aktor figuran yang merasakan sendiri pedihnya serangan. Sindiran ini viral, menggambarkan betapa peta permainan di Timur Tengah mulai terguncang. Tidak butuh waktu lama, Washington bereaksi keras. Amerika Serikat menyalahkan Iran, menyebutnya sebagai provokator yang memperkeruh konflik. Gedung Putih mengeluarkan ancaman, mengatakan Teheran telah melintasi garis merah. Di sisi lain, Uni Eropa kembali bersuara datar, meminta semua pihak menahan diri, sebuah kalimat klise yang sudah terlalu sering terdengar, namun jarang sekali diindahkan. Sementara itu, jalan-jalan di Beirut dan Damaskus justru ramai oleh perayaan. Kembang api meledak, warga bersorak, seakan kemenangan besar baru saja terjadi. Bagi mereka, serangan Iran ini bukan sekadar aksi militer, melainkan simbol bahwa Israel tak lagi kebal, bahwa dominasi mereka bisa diguncang. Banyak yang bertanya, bagaimana Iran bisa melakukannya? Sumber intelijen menyebut Teheran menggunakan rudal presisi jarak menengah yang diluncurkan dari wilayah perbatasan. Sasaran mereka jelas, bunker dan pos komando militer Israel. Serangan itu sukses menghantam titik vital yang selama ini dijaga ketat. Pesan dari Iran jelas, kami bisa menyerang, dan kalian tidak lagi aman. Bayangkan, seorang petinju yang selama ini dianggap tak terkalahkan, tiba-tiba terkena pukulan telak di wajahnya di depan penonton. Itulah yang dialami Israel. Reputasi sebagai negara dengan militer paling tangguh di kawasan tiba-tiba goyah. Pertanyaannya, apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Israel tentu tidak tinggal diam. Rapat darurat Kabinet Keamanan digelar. Perdana Menteri Israel bersumpah akan memberikan balasan yang tak terbayangkan. Namun, di balik ancaman itu, tampak jelas ada kepanikan. Untuk pertama kalinya, rakyat Israel ikut merasakan ketakutan yang selama ini menjadi rutinitas warga Gaza. Bunker bawah tanah penuh sesak, sirine peringatan meraung di Tel Aviv. Rasa aman yang selama ini mereka banggakan hancur hanya dalam satu malam. Di Teheran, pemerintah Iran justru tampil percaya diri. Juru bicara militernya berkata, selama Gaza dibombardir, Israel tidak akan pernah tidur nyenyak. Kalimat ini menjadi headline di banyak media Arab, disambut sorak-sorai oleh mereka yang selama ini memendam luka akibat agresi Israel. Kini, semua mata tertuju ke Timur Tengah. Apakah Israel akan membalas langsung Iran, membuka kemungkinan perang besar? Jika itu terjadi, konflik bisa menjalar ke Lebanon, Suriah, bahkan Yaman. Dunia berpotensi menyaksikan perang regional yang menyeret kekuatan global. Amerika Serikat bisa turun tangan, Rusia mungkin ikut campur. Dan jika semua itu terjadi, harga minyak dunia akan melonjak, ekonomi global bisa lumpuh, dan bayangan perang dunia ketiga tiba-tiba terasa nyata.
Tidak sedikit yang menyebut, Gaza kini ibarat Sarajevo baru titik kecil yang bisa memicu ledakan besar dalam sejarah. Sampai hari ini, dunia menahan napas. Apakah serangan Iran hanyalah peringatan? Ataukah awal dari badai besar? Apakah Israel akan meredam emosinya? Atau justru memilih balas dendam? Apakah perang ini akan terbatas di Gaza? Atau meluas ke seluruh kawasan dan menyeret dunia dalam api? Pairing. Satu hal pasti, Gaza kembali menjadi pusat gempa politik global. Dan pertanyaannya kini, apakah kita sedang melihat sekadar episode baru dalam tragedi panjang? Ataukah bab pembuka menuju sebuah perang dunia yang akan mengubah wajah sejarah?